Ya, skandal keuangan yang terjadi pada koperasi-koperasi nakal di tanah air memasuki babak baru sekaligus fakta-fakta baru pun mulai terkuak. Bahkan sejumlah koperasi nakal ini diduga memainkan sebuah skema yang mampu merugikan banyak orang dengan nilai kerugian yang sangat fantastis. Lebih detailnya akan kita bahas di siang hari ini dalam Jreng Indosuria skandal Ponzi terbesar di Indonesia. Dan setelah kasus Indosuria begitu ya ramai diperbincangkan dan ternyata melibatkan banyak korban. Kasus ini pun andai kita amati terus didalami sehingga fakta baru juga mulai timbul ke permukaan. Salah satunya adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh PPATK yang mana menyebut kasus Koperasi Indosuria sebagai skema Ponzi. Bahkan bisa jadi ini juga dengan nilai paling besar, skema Ponzi paling besar di Republik ini. Namun sebelum lebih jauh, saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa sih sebetulnya skema Ponzi itu. Nah, skema Ponzi adalah sebuah skema investasi bodong, di mana kegiatan ini meliputi para investor yang berharap mendapat cuan gede, cuan besar dari organisasi, lembaga atau perkumpulan, namun ujungnya bukan cuan didapat tapi boncoslah yang menghampiri para investor ini. Nah, untuk skema Ponzi ini juga memungkinkan para investor untuk mendapatkan uang mereka kembali, tapi tentunya dengan memasang jebakan korban ataupun jebakan di korban barunya. Atau mereka akan membayarkan uang korban yang lama dari dana yang dimiliki oleh korban selanjutnya. Dan terus bergulir seperti itu, skema berjalan dan merugikan makin banyak lagi korban yang masuk dalam jerat jebakan skema Ponzi. Hal ini sama halnya juga yang terjadi pada kasus di Indosuria, di mana hasil penelusuran PPATK dari dana yang dihimpun sebesar 106 triliun rupiah ada sebanyak 43 triliun, di sini juga diputar lagi ke 43 perusahaan cakang Indosuria, bahkan ada yang masuk kantong pribadi dan sisanya baru dikembalikan pada nasabah. Dengan nilai yang sangat fantastis ini dan juga menimbulkan kerugian yang tentunya sangat besar bagi nasabah, PPATK juga menyebut kasus Indosuria menjadi kasus skema Ponzi keuangan terbesar dari yang pernah ada di Indonesia. Bukan hanya Indosuria saja yang memasuki babak baru dalam pendalaman kasus yang dilakukan, namun sejumlah temuan-temuan baru juga terkuak dalam kasus KSP Sejahtera Bersama yang juga masuk dalam koperasi nakal di tanah air. Seperti apa temuan yang berhasil diungkap oleh tim sejauh ini, kita lihat di slide selanjutnya. Ya, Anda mengamati apa saja sih kiranya sejauh ini temuan terbaru kasus KSP Sejahtera Bersama. Di sini memang tak jauh berbeda dengan kasus Indosuria yang ternyata setelah dilakukan pendalaman KSP Sejahtera Bersama lebih luar biasa ketimbang Indosuria dalam hal jumlah korban yang terjerat dalam kasus ini. Di sini memang korban dalam KSP Sejahtera Bersama diindikasi mampu menembus sekitar 186.000 korban dengan total kerugian korban mencapai 8 triliun rupiah di KSP Sejahtera Bersama. Apalagi baru-baru ini juga mencuat ke permukaan pernyataan dari DPR RI yang mana merujuk pada sebuah realita mengapa koperasi nakal ini juga pernah diberikan penghargaan oleh Kemenkop UKM pada beberapa waktu lalu. Dan atas dasar apa juga Kemenkop UKM pernah memberikan penghargaan ke KSP Sejahtera Bersama. Karena tentunya dengan penghargaan ini dijadikan bekal oleh KSP Sejahtera Bersama untuk dapat memberikan jebakan kepercayaan bagi para calon nasabahnya untuk masuk ke jurang skandal keuangan yang ada. Lalu apa respon pemerintah dari maraknya kasus keuangan yang tentunya menimpa koperasi agar tidak terulang kejadian serupa ke depannya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kalau kita mengamati juga terkait rencana pemerintah atas kasus ini, pemerintah berencana merevisi Undang-Undang Koperasi, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang mana rencana revisi Undang-Undang Koperasi ini pun sudah direstui oleh Presiden Jokowi, yang mana juga akan berlanjut dan bermuara pada pembahasan di DPR RI kelak. Terdapat 3 fokus utama dalam revisi koperasi ini. Yang pertama, Anda diamati pembentukan sebuah otoritas pengawas koperasi, di mana hal ini juga mengadopsi apa yang dilakukan oleh Amerika dan juga Jepang, membentuk pengawas koperasi sendiri di pemerintahannya. Dan untuk yang kedua, fokus keduanya ke depan juga akan ada lembaga penjamin penyimpanan uang di koperasi, dan memang mirip-mirip untuk bentuknya nanti akan semacam LPS begitu ya, di sektor perbankan mirip-mirip seperti LPS tapi di koperasi letaknya. Selanjutnya yang ketiga,
adalah ataupun fokus utamanya akan ada pembentukan Apex seperti Apex yang ada juga di perbankan. Semoga dengan adanya revisi yang dilakukan pemerintah pada Undang-Undang Koperasi ini juga tidak ada lagi mafia keuangan jahat yang tentunya mampu merampok dana masyarakat berkedok investasi dalam koperasi di kemudian hari.